Halo, Halo. semuanya. Kita mau satu bersama-sama, ambil Alkitabnya, siapkan hati. Kita mau siapkan telinga kita juga untuk mendengar firman Tuhan ya. Mari kita berdoa, Tuhan kami rindu dekat sama Tuhan. Menyembah Tuhan setiap hari dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu, bawa korban pujian bagimu ya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, Tuhan baik. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Sekali lagi ya, dengan mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Oh ya Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain ya Tuhan. Mari kita menyembah. Hiramaya ramaya sikaramaya rananananana. Hiramaya ramakaramaya ramaya suramaya ranaya ranananana makaramaya rananana. Mengalir hadirat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Yesus. Oh terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di hadirat-Mu
daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Tuhan, Engkau sungguh nyata, Engkau sungguh hadir Tuhan, di mana kami menyembah-Mu Tuhan. Kesukaan kami adalah hadirat-Mu Tuhan, kesukaan kami adalah firman-Mu Tuhan. Biarlah seumur hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan, hadirat-Mu itu Tuhan yang kami nantikan Tuhan. Ketika kami berdua dengan Engkau Tuhan, itu yang kami nantikan sampai selama-lamanya Tuhan. Allah Roh Kudus, bantu kami mau membaca firman Tuhan. Ajari kami apa yang perlu kami lakukan untuk hidup kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, berikan kami Tuhan Yesus iman seperti apa yang Kau inginkan di hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Halo semua, mari kita sama-sama buka di Lukas 7. Ya, buka kitabnya sama-sama Lukas 7. Kita akan baca ayat 1 sampai 10. Nanti kita akan baca bergantian di sini. Nanti kalian boleh baca di rumah sama keluarga, sama saudara atau teman CG kalian. Kita baca sama-sama ya. Lukas 7. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat pertama, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat 4, mereka datang kepada Yesus dengan mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak Engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku ini tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat yang ke-7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Hari ini kita belajar dari seorang perwira. Dia punya iman yang besar. Kenapa imannya disebut iman yang besar gitu loh? Kenapa sampai Tuhan Yesus itu ngomong kalau di antara orang Israel dia iman yang paling besar? Kenapa? Karena pertama, coba kita lihat ya di ayat 3, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, imannya itu muncul. Mendengar tentang Yesus, kalau kita hari ini mendengar firman-Nya Tuhan, itu akan menguatkan iman kita juga. Makanya kalau baca firman, jangan dalam hati. Atau kalau di gereja, kalau bisa, kalau kakak yang khotbah atau orang yang khotbah ngomong, ayo kita baca sama-sama. Kita baca firman Tuhan dengan mulut kita. Karena apa? Iman itu timbul akan pendengaran akan firman. Kenapa perwira ini imannya disebut iman yang besar? Pertama dia itu mendengar tentang Tuhan. Kalau kita mau punya iman yang besar, diawali dengan mendengar firman Tuhan juga.
Kalau kita baca di rumah gitu, jangan dalam hati, baca aja ngomongnya. Setelah Tuhan Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, mungkin ya gak harus keras, yang penting kamu bacanya itu dengan mulutmu sendiri. Iman itu akan timbul. Seperti perwira ini, dia mendengar tentang Tuhan yang bisa menyembuhkan. Ada bawahnya yang sakit, dia tahu. Imannya timbul. Di situ awal mula kenapa dia bisa percaya kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan. Hari ini, apa yang kita hadapi? Apa hal yang gak enak sama teman? Atau masalah keluarga mungkin? Apapun. Apakah hari ini kita masih mendengar firman Tuhan? Apakah kita masih dengar tentang Tuhan di hidup kita? Kalau kita hari ini bisa ikut saat teduh bersama kayak gini, kita mendengar tentang Tuhan. Kak Esra yakin imanmu di rumah juga dibangkitkan lagi. Tapi kalaupun sampai, aku jarang gak lihat ikut ini, tapi aku bisa baca firman Tuhan tiap hari. Itu pun juga bisa membangkitkan imanmu, memunculkan imanmu juga. Ini awalnya. Terus yang kedua, perhatikan ini di ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini mendengar tentang Tuhan, dia punya iman, hambanya itu masih belum sembuh. Imannya duluan itu yang maju. Bahkan ngomong kayak gitu kan, Tuhan kamu ngomong satu patah kata gitu. Kamu ngomong satu kata gitu. Hambaku pasti sembuh. Dia itu percaya, dia itu beriman tanpa melihat. Bukankah itu iman? Setelah dia mendengar tentang Tuhan, dia itu beriman pada Tuhan. Belum kejadian apa-apa, tapi imannya itu yang membuat Tuhan itu sampai bingung. Gak ada di Israel ini yang lebih besar imannya daripada orang ini. Imannya itu menggerakkan kuasa Tuhan. Kalau kamu mau punya iman yang besar, berimanlah dulu sebelum melihat terjadi sesuatu. Mungkin hari ini apa yang kamu alami belum berubah, tapi jangan kalah sama keadaan. Mungkin apa yang kamu doakan belum dijawab, tapi semuanya pasti indah pada waktunya. Mungkin aja sekarang ini hatimu lagi gak enak. Tapi kalau kamu dengar firman hari ini, imanmu dalam hati ini bangkit lagi. Terus kamu itu mau berharap sesuatu, beriman sesuatu. Doakan itu. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, walaupun masalahku belum selesai, atau apa yang tak alami belum ada hal, belum kelihatan, tapi aku mau beriman, aku mau percaya. Kalau semuanya pasti baik-baik aja. Setelah mendengar firman, berimanlah sesuatu yang benar dan yang baik itu terjadi. Maka imanmu itu besar. Tahu gak maksudnya iman yang besar apa? Mengalahkan keadaan. Iman yang besar itu iman yang mengalahkan keadaan. Diawali dengar firman. Terus beriman yang mengalahkan keadaan. Siapa yang hari ini mau beriman sama Tuhan? Iman yang besar. Angkat tangannya. Kasra mau lihat. Oh, ada ya? Ada. Kita doa sama-sama, mau gak? Tuhan dengar firman. Tuhan itu dengar doa kita. Gak usah ragu. Kalau itu kamu, taruh kedua tanganmu di dada kayak gini. Kayak gini. Ya. Ramaya sakara hapaya nananapa. Sikira mokadahana nanamaya. Tuhan Yesus, sekarang kami bersepakat Tuhan berdoa buat setiap anak-anak, buat setiap keluarga Tuhan. Kalau ada hari ini doa yang belum terjawab di dalam nama Yesus. Kalau hari ini Tuhan ada masalah yang setiap anak-anak hadapi Tuhan Yesus. Yang terkata maupun yang gak terkata, yang diceritakan maupun yang gak diceritakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau kami mendengar firman hari ini, kami belajar dari perwira ini Tuhan Yesus. Yang imannya besar, yang mengalahkan keadaan Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan Yesus. Hari ini kami sepakat Tuhan, apa yang kami doakan ini terjadi Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, iman kami akan mengalahkan keadaan Tuhan Yesus. Terutama Tuhan,
Engkau yang bekerja Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Bapa, jamah setiap keluarga, jamah setiap anak-anak Tuhan. Allah Roh Kudus, biarlah kami selalu mengingat Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, iman kami bangkit dan iman itu akan mengalahkan keadaan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan firman hari ini ke dalam tangan-Mu, supaya kami gak cuma mendengarnya saja sekali, tapi mengingatnya dan melakukannya Tuhan. Kami berdoa Bapa, supaya apa yang kami hadapin, kami tetap percaya dan beriman pada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami hari ini bisa mendengar dan belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengasihi-Mu. Haleluya. Amin. Wah, terberkati sekali ya dengan firman hari ini. Ya, iman seperti perwira itu. Bukan masalah layak atau tidak layak. Sekalipun perwira itu dibilang layak, dia bilang tidak layak. Yang melayakkan kita adalah Tuhan. Dan keberanian yang mendekat untuk percaya itu adalah juga dari Tuhan. Tuhan yang membuat kita memiliki keberanian itu. Jadi kalau hari ini kita punya hal yang masih belum dijawab, kita doa belum dijawab, miliki iman seperti perwira itu. Karena mendengar perkataan Yesus, dia menjadi percaya. Katakan sepatah saja, maka hambaku akan sembuh. Katakan sepatah saja, aku akan mempercayainya. Iman yang timbul dari firman Tuhan. Hari ini, apa yang menjadi hal-hal yang hari ini kita doakan? Apa yang mau kita imani untuk terjadi di akhir tahun ini dan di tahun depan? Ayo kita tulis di komen di bawah ini, aku beriman untuk misalnya untuk keluargaku yang belum menerima Tuhan akan menerima keselamatan. Atau aku beriman akan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Atau aku beriman supaya aku bisa mendapatkan nilai yang bagus di hal-hal tertentu. Seperti itu, aku beriman supaya hubunganku dengan orang-orang tertentu menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Bisa ditulis di komen yang di bawah ini. Dan juga mau mengingatkan juga kalau saat teduh yang tahun ini adalah saat teduh yang terakhir dan bisa diakses juga untuk tahun depan di apps. Setelah ini ada video penjelasan untuk bagaimana kalian bisa mengaksesnya di apps melalui aplikasi GMS Apps, memilih fitur I Love My Bible. Dari situ kalian bisa memiliki devotion, bisa memiliki saat teduh harian dengan di setiap hari bisa juga share dengan teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu lagi di saat teduh yang minggu depan ya. Okay. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.